Satu-satunya jalan bagi mereka adalah melarikan diri. Setelah mencapai kesepakatan ini, Ed dan Clarice telah dalam pelarian selama beberapa jam. Melewati batas luar Grand Forest, Ed dan Clarice tidak berhenti sedetik pun. Jika mereka berhasil mencapai wilayah kekuasaan Lord Javel dan memohon bantuan, mereka mungkin bisa menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Dengan harapan seperti itu, mereka terus berjalan menembus hutan. Ed kehilangan darah dengan tingkat yang mengkhawatirkan. Dengan berjalan sendiri, dia terhuyung-huyung sehingga sulit untuk menjaga langkah yang stabil. Clarice, dengan kekuatannya yang sedikit, mengertakkan gigi dan memberikan dukungan kepadanya. Boom, boom boom boom. Gema penghancuran Pulau Aken bergema. Meskipun jarak mereka cukup jauh, mereka masih bisa mendengar suaranya. Bayangan hitam naga yang mendominasi langit tampak lebih megah dibandingkan ketika dilihat dari Pulau Aken, dengan posisi di cakrawala yang jauh. Kalau saja, kita bisa melarikan diri dari jangkauannya. Maka, tidak peduli berapa hari yang dibutuhkan, kita bisa mencapai wilayah Tuan Javel. Bertahanlah sedikit lebih lama, Senior Ed. Petik 2. Bahkan sambil terisak, Clarice tidak mengalah dalam usahanya. Tapi dia adalah seorang wanita suci, yang telah menjalani seluruh hidupnya dengan iman di Holy Palace. Daya tahan fisiknya jauh lebih rendah dibandingkan dengan gadis-gadis seusianya. Tidak mungkin dia bisa terus menopang tubuh Ed yang kokoh dengan lengannya yang halus dan pucat. Sementara dia berusaha mendorong maju dengan tubuhnya yang gemetar, tubuh Ed perlahan-lahan menyerah pada kelemahan, menindih Clarice. Hicks. Sambil mencoba menenangkan Ed, yang perlahan-lahan kehilangan keseimbangan, Clarice menangis. Dia menggunakan sihirnya yang sedikit untuk memanifestasikan sihir suci dan menekan luka-luka Ed, tapi dia tidak bisa mengatasi semua luka di tubuhnya sendirian. Sambil menggigit bibir dan berjalan dengan susah payah melewati hutan yang berlumuran darah, dia mengulangi kata-kata yang sama seolah-olah di bawah mantra. Tidak apa-apa, tenang saja. Kita hanya perlu pergi sedikit lebih jauh. Wilayah Tuan Javel ada di depan. Jadi, bertahanlah sedikit lebih lama. Luka-luka Ed terlihat sangat parah. Rasa sakit yang berasal dari luka-luka itu tak tertahankan. Namun, Ed tetap bertahan dan menahan rasa sakit tanpa menyuarakan keluhan. Ketabahan mentalnya sungguh menakjubkan. Clarice terus-menerus menggunakan sihirnya pada luka-luka itu untuk meminimalkan pendarahan, tapi dia tidak bisa meringankan luka fisik itu sendiri. Menyembuhkan luka secara keseluruhan adalah sebuah prestasi yang hanya bisa dilakukan oleh para pendeta tingkat tinggi di Istana Suci. Dia bisa saja mencoba untuk meniru mereka, tapi itu akan menjadi penggunaan sihir yang sangat tidak efisien. Dia bahkan tidak akan mampu mengatasi setengah dari luka kritis Ed dan akan membuat dirinya kelelahan. Menghidupkan kembali kehidupan dalam keadaan yang mengerikan seperti itu sangat menuntut. Mengapa aku tidak bisa melakukan apapun? Mengapa aku begitu tak berdaya? Hicks. Sambil menggigit bibir dan menahan air mata, Clarice menggendong Ed melewati hutan. Teriakan Divine Sky Dragon masih bergema menggelegar di langit. Sebagai seorang saintes, kekuatan ilahi dan sihir yang menyertainya sangat luar biasa, tapi dia tidak mampu menggunakannya dengan tepat. Awalnya, dia tiba di Akademi Sylvanian untuk menguasai cara menggunakan energi magis yang bisa dia rasakan di dalam dirinya. Apa yang akhirnya dia terima adalah perlindungan hukum ilahi yang membungkus tubuhnya. Berkat tunggal inilah yang memungkinkannya untuk menghindari kematian di hampir semua situasi. Namun, hal itu gagal melindungi Ed. Perlindungan semacam ini akan lebih baik jika aku tidak memilikinya. Sebagai gantinya, tidak peduli seberapa sering dia merenungkan hal ini sambil mengamati Ed, berkah yang sudah tercetak di tubuhnya tidak bisa dialihkan. Melihat wajah Ed yang perlahan-lahan kehilangan warnanya, Clarice mulai bergerak sekali lagi, giginya terkatup. Ini bukan waktunya, kali ini, kamu bisa bertahan, kamu akan. Petik 2. Raungan naga langit ilahi, Velbrok, bergema sekali lagi di langit. Saat dia mengenali suara itu, Clarice memiliki insting yang kuat. Dia kembali, selimut sisik yang memenuhi langit. Serangan mengerikan itu, yang menusuk semua orang dalam radiusnya tanpa pandang bulu, akan menelan daerah itu lagi. Ed, yang sudah berada di ambang kematian akibat gelombang kejut, telah bertahan sejauh yang dia bisa, tapi dia berada di ambang kematiannya. Tidak sama sekali. Clarice membaringkan Ed di tanah, air mata mengalir di wajahnya.
Bahkan jika dia menyembunyikan dirinya di balik tempat berlindung yang kokoh untuk mengurangi pukulan itu, dia tidak bisa sepenuhnya menghalangi serangan itu. Dalam kasus seperti itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan perlindungan hukum ilahi yang dia miliki, sebagai seorang saintes, untuk melindungi Ed. Selimut sisik di langit melonjak sekali lagi, ujung-ujungnya yang tajam seperti siap menusuk sepanjang hari. Meskipun bertubuh kecil, Clarice berusaha melindungi tubuh Ed sebisa mungkin, tapi dia tidak bisa sepenuhnya melindungi Ed dalam waktu sesingkat itu. Saat dia berpegangan pada tubuh Ed dan terisak-isak di tanah, hujan sisik dengan kejam menembus tubuhnya. Apakah tusukan yang menembus tulang selangkanya, naga itu, merupakan serangan yang mematikan? Sambil batuk darah, Ed menatap Clarice dengan tatapan kosong. Tidak, Senior Ed, sedikit lagi, hanya sedikit lagi. Di dalam hutan, hanya gemerisik dedaunan melawan angin kencang yang terdengar. Di belakang Ed, menggeliat di tanah, genangan darah menyebar. Melihat darah merah terang di tangannya, tubuh Clarice menggigil. Senior Ed, ini adalah kedua kalinya Clarice menyaksikan wajahnya kehilangan nyawa. Namun, hal itu tidak pernah menjadi akrab. Tidak peduli seberapa sering hal itu terjadi, kematian orang yang dicintai tidak pernah menjadi akrab. Seperti sebuah kutukan, hal itu terukir sebagai luka di dalam hatinya, yang terus-menerus menimbulkan rasa sakit. Apakah dia akan membiarkan Ed pergi begitu saja? Ed, yang telah berjuang untuk melindungi Clarice hingga nafas terakhirnya. Kali ini, Clarice telah berusaha untuk menyelamatkan Ed, namun takdir terkutuk, mereka tidak mengizinkannya. Senior Ed, maafkan aku sungguh minta maaf. Petik 2. Sambil mendekap Ed yang sekarat dalam pelukannya, Clarice berlinang air mata. Aku benar-benar menyesal karena gagal membantu, karena tidak melakukan apapun, karena terus-menerus menempatkan kamu dalam bahaya, dan terlepas dari semua itu. Aku tidak memberikan apa-apa, aku hanya bersandar padamu. Maafkan aku sangat menyesal, Petik 2. Dan dengan demikian, Ed harus menghadapi kematian. Tapi belum. Swiss. Tersentak oleh sentuhan tangan yang menyeka air matanya, Clarice tersadar dari lamunannya. Ed, yang pucat pasi, mengerahkan sisa tenaganya untuk mengeringkan air mata Clarice. Kamu tidak perlu minta maaf. Jangan menangis untuk hal yang tidak penting. Meskipun Ed telah meyakinkan, air mata mengalir tanpa henti dari mata Clarice. Tidak apa-apa, jangan bersedih, dan jangan putus asa. Senior, Ed, Senior, aku akan membantu lagi. Aku mungkin akan, jadi jangan menangis, dan jangan putus asa. Bro, akhirnya, tangan Ed melepaskan genggamannya dan jatuh ke lantai. Matanya, yang tidak sepenuhnya terpejam, menatap langit dengan tatapan kosong. Clarice menangis dalam pelukan Ed untuk waktu yang lama. Sebuah cahaya cemerlang membanjiri dari belakangnya saat dia menangis. Akhirnya, jika seseorang melihat ke atas, lingkaran sihir yang mereka amati dari Opelis Hall terlihat jelas. Itu lebih megah daripada saat diamati di dalam ruangan. Bintang-bintang tampak diproyeksikan ke dalam lingkaran sihir, dan kekuatan ilahi berwarna biru menyinari langit dengan indahnya. Kemudian, cahaya putih menyelimuti dunia, dan Clarice kehilangan kesadaran. Novel ini diterjemahkan oleh Novelbook.id. Saintes, kau bilang ingin mengobrol. Apa maksudmu? Dunia bermandikan cahaya. Tidak ada raungan Divine Sky Dragon yang membelah langit, dan tidak ada pemandangan Ed pucat karena kehilangan darah. Menutup bukunya dan meletakkannya di atas meja, yang tersisa hanyalah tatapan bingungnya saat ia menatap Clarice. Dia telah menyaksikan kematiannya, Ed, 2 kali. Dia telah meninggal dalam pelukannya saat menopang reruntuhan Opelis Hall dan melindungi Clarice. Dia berusaha melindungi Clarice dengan segala cara, tapi akhirnya jatuh ke dalam serangan naga langit ilahi dan menghadapi kematian. Terlepas dari itu, gambar dirinya yang berlumuran darah terukir jelas dalam ingatan Clarice, beberapa kali muncul di wajahnya yang tidak terluka. Saintes, apa yang kau lakukan? Mengabaikan reaksi terkejut Yenika dan pipinya yang memerah, Saintes menarik Ed ke dalam pelukan yang kuat. Begitu dia berada dalam pelukannya, dia merasakan sensasi yang menenangkan di dalam hatinya, mengingatkannya pada saat dia memeluknya di dalam kereta. Saintes, saat Ed bertanya dengan ekspresi bingung, Clarice membenamkan wajahnya jauh ke dalam dadanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Air matanya mengalir, tetapi dia tidak peduli. Ada gumaman suara-suara di sekelilingnya. Itu tidak dapat dihindari, tapi Clarice sepertinya tidak peduli. Kejadian-kejadian selanjutnya berlangsung dengan kecepatan yang mengejutkan. Sambil mencengkeram pergelangan tangan Ed dengan kuat, Clarice dengan cepat memasukkannya ke dalam kereta dan melarikan diri lagi. Rencana pelarian mereka kali ini berubah. Daripada berlari melintasi dataran yang terbuka, mereka memutuskan untuk memutar melalui pegunungan terjal di sebelah timur, meskipun itu berarti rute yang lebih panjang. Namun, terlepas dari upaya pengemudi yang mahir dalam membujuk kuda-kuda itu untuk mencapai kecepatan maksimal mereka tidak dapat mencapai pegunungan berbatu sebelum naga langit ilahi melancarkan serangan lain. Kali ini, karena perisai Clarice, Ed tidak menderita luka yang mematikan, tetapi dia secara bertahap kehabisan darah bahkan sebelum mereka mencapai pegunungan. Menyaksikan vitalitasnya perlahan-lahan berkurang dan responnya terus memudar adalah cobaan yang mengerikan. Saintes, kau bilang ingin mengobrol, apa maksudmu? Saat dia memutar kembali waktu, Clarice sekali lagi menggandeng tangan Ed dan berjalan menuju pantai. Daripada melintasi dataran yang terbuka lebar dan langsung dibombardir oleh sisik naga, dia beralasan lebih aman untuk mencari perlindungan di bawah tanah. Ed mengetahui dua tempat perlindungan yang potensial. Gua pantai di pesisir barat, dan laboratorium rahasia Profesor Glass. Tempat perlindungan awal mereka adalah gua di pesisir barat, tapi gua itu runtuh akibat gempa bumi yang dipicu oleh turunnya naga. Clarice nyaris lolos dari hantaman batu yang runtuh, tetapi Ed melompat untuk menyelamatkannya, dan terjebak di bawah batu itu sendiri. Dengan tubuh bagian bawahnya yang benar-benar tertindih batu, Ed mengatupkan giginya dan mengeluarkan jeritan kesakitan, tetapi sampai napas terakhirnya, dia mengeringkan air mata Clarice tanpa menyalahkannya, dan meninggal dunia. 05.05.00160 05.00.160. Pada titik ini, misi Saintes telah berubah menjadi menyelamatkan Ed. Tidak peduli berapapun biayanya, ia bertekad untuk menyelamatkan nyawa Ed Rosetail, pria yang dengan setia berdiri di sisinya sampai akhir. Kali ini mereka mencari perlindungan di Soul Library milik Glass. Mereka membarikade area atas dan bahkan memasang beberapa lapisan sihir penyangga untuk berjaga-jaga jika langit-langitnya runtuh. Mereka berhasil selamat dari gempa bumi yang dipicu oleh turunnya naga, dan bahkan serangan dari sisik naga. Clarice meneteskan air mata kegembiraan. Namun, bumi yang berulang kali diserang oleh sihir naga langit ilahi, tidak dapat menahan tekanan dan akhirnya menyerah meskipun ada sihir pendukung. Di tengah tanah dan puing-puing yang berjatuhan, Ed melindungi tubuh Clarice dengan tubuhnya sendiri, menggunakan setiap sedikit sihirnya untuk menopang tanah sebanyak mungkin, memastikan Clarice tidak akan terluka. Dengan demikian, di dalam tanah yang runtuh, Ed sekali lagi memberikan nyawanya untuk membela Clarice. Sementara segala sesuatu yang lain dapat dipulihkan dengan memutar ulang waktu, luka-luka Clarice tetap ada. Dia tidak mengerti mengapa, itulah sebabnya, lebih dari segalanya, Ed tewas berkali-kali, selalu memprioritaskan keselamatan Clarice. Clarice tidak pernah terbiasa dengan kematiannya. Setiap kali Ed mati, dia harus menahan rasa sakit seakan-akan jantungnya tercabik-cabik. Hal ini terjadi berulang kali, tetapi Clarice tidak menyerah dan terus menanggungnya. Jika dia menyerah dan putus asa, tidak akan ada orang yang tersisa untuk menyelamatkan Ed, yang telah mengorbankan dirinya sendiri untuknya dari waktu ke waktu. Ed telah mengulurkan bantuannya kepada Clarice berkali-kali, bahkan ketika dia tidak mengetahui sepenuhnya situasi yang terjadi. Sekarang, menyerah pada hidupnya bukanlah pilihan bagi Clarice. Saintes, kau bilang ingin mengobrol, apa maksudmu? Warna surut dari wajah Clarice, lingkaran kelelahan yang dalam menandai ruang di bawah matanya, tapi entah bagaimana, ketika dia menatap Ed, dia mengumpulkan kekuatan untuk menguatkan dirinya. Memeluk wajah Ed yang terkejut, matanya terbelalak saat menutup buku, ia menarik napas panjang. Dia sudah lupa berapa kali dia telah melakukan hal ini. Menghadap Ed, Clarice naik ke atap Trix Hall, di mana ia mengamati kedatangan Divine Sky Dragon, Velbrock. Dia telah mempelajari lingkaran sihir yang memenuhi langit saat ini, namun sumber kekuatannya menghindarinya. Mengkonfirmasi hal ini, tatapannya turun sekali lagi ke Pulau Aken, diwarnai dengan warna merah pertanda kehancuran yang menjulang. Saintes, kau bilang ingin mengobrol, apa maksudmu? Setelah itu, dia telah menjelajahi semua rute pelarian dan tempat persembunyian yang potensial. Dia telah mencoba puluhan kali,
tapi tidak ada tempat di Pulau Aken yang bisa memberikan perlindungan dari Velbrok, naga langit ilahi. Setiap kali gagal, Ed terpaksa mati menggantikan Clarice. Itu sebabnya Clarice tidak bisa menyerah. Ini, 15-00160. Tiba-tiba, setelah mengucapkan itu, Clarice mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Saat Clarice menyebutkan nomor militernya dengan tepat, mata Ed terbelalak. Mengamati ekspresinya, kenangan tentang berapa kali dia tewas demi Clarice mencabik-cabiknya seperti penyakit ganas. Dia diserang oleh bayangan tanpa henti tentang Ed yang mengorbankan dirinya sendiri untuknya berkali-kali, namun, tidak sekalipun dia mampu menyelamatkannya. Meskipun telah mengerahkan segala strategi yang bisa ia pikirkan, ia tak bisa menghindar, bersembunyi, atau bahkan menyusun rencana untuk mengalahkan naga langit ilahi, Velbrok yang sangat kuat. Dia bahkan tidak mengerti mengapa waktu terus berputar. Meskipun ada dugaan bahwa para pendeta tingkat tinggi terlibat, dia tidak menemukan Kaisar Suci atau Uskup Agung, tidak peduli seberapa teliti dia menyisir kampus dalam rentang waktu yang singkat ini. Kereta yang tidak menyenangkan itu terletak di depo kereta yang berdekatan dengan jembatan Mekses, dengan hanya kesaksian kusir yang tersisa, yang menegaskan bahwa kereta itu telah lenyap ke dalam gedung fakultas bersama rekan-rekan terdekatnya. Dia juga tidak dapat menentukan asal mula lingkaran sihir kolosal yang muncul setiap kali waktu diputar ulang. Ukurannya yang sangat besar membuatnya mustahil untuk mengetahui lokasi pemunculannya. Itu pasti di suatu tempat di dalam gedung fakultas, tetapi dia tidak bisa mengidentifikasi lokasi tepatnya. Hanya hari yang berulang dari latihan tempur bersama, tanpa ampun menggerogoti kewarasannya. Sejak awal, setelah semuanya meningkat menjadi seperti ini, dia harus berhenti bergantung pada Ed. Jika menyaksikan kematiannya menjadi terlalu menyiksa untuk ditanggung lebih lama lagi, dia harus mengasingkan diri dan mencari jalannya sendiri. Pikiran-pikiran seperti itu muncul, tetapi teror kehilangan satu-satunya orang di dunia ini yang dapat memahami keadaannya, adalah ketakutan yang tak tertandingi. Bisakah dia mempertahankan kewarasannya saat bergulat dengan isolasi dan teror yang begitu dalam? Rasa takut yang berbeda menggerogoti hati Clarice. Benar-benar tertegun, Clarice mendapati dirinya hanya mampu mengulang nomor militer Ed seperti mantra. Saintes. Ed adalah satu-satunya jiwa yang tersisa yang menatapnya dengan kebingungan. Saintes, personel inspeksi ditempatkan di jembatan Mekses. Barang-barang LT Merchant Guild saat ini sedang dalam perjalanan melintasi jembatan. Agak kacau karena kereta barang dagangan dan tentara bayaran yang mengawal, oleh karena itu mereka meminta kita untuk berhenti sejenak. Tiba-tiba, kata-kata kusir itu menembus kebingungannya. Saat itulah Clarice memahami situasi yang sedang terjadi. Jadi, dia mengantar Ed masuk ke dalam kereta, mendudukkannya, dan mengarahkan kusir ke arah jembatan Mekses. Saat Clarice duduk di sana, tatapannya kosong, Ed bangkit berdiri, memerintahkan kusir untuk menavigasi jalan yang akan dilalui. Kusir kereta pun mengerti dan melintasi lautan kereta perdagangan milik LT Merchant Guild yang memadati jembatan Mekses. Di dalam kereta yang berdesak-desakan, Ed memeluk Clarice erat-erat. Setelah melihat lebih dekat, tubuh Clarice penuh dengan luka memar. Meskipun waktu memiliki kemampuan untuk mundur, untuk beberapa alasan, luka-luka yang tersebar di seluruh tubuh Clarice tidak bisa. Pada awalnya, hanya sidik jari tangan yang menandai pergelangan tangannya, sisa-sisa cengkeraman Ed, tetapi seiring berjalannya waktu, luka-luka kecil mulai bertambah. Menyaksikannya dalam kondisi seperti itu, Ed memerintahkan kusir untuk menghentikan kereta. Petik 2 tanda tanya petik 2. Dengan tatapan kosong, Clarice mengalihkan perhatiannya pada Ed. Keluarlah, Saintes. Petik 2 Permisi, silakan istirahat. Bukankah ini adalah saat-saat krisis yang akan datang? Clarice tidak dapat menguraikan makna di balik kata-kata Ed. Petik 2 Aku mengenal beberapa orang yang mungkin bisa membantu. Jangan lupa untuk mendukung kami agar kami makin semangat menerjemahkan novel ini, dengan berdonasi di https://traktir.id/novbukit